Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi mahkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang mudah-mudahan semuanya tanpa kecuali senantiasa dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dapat bersama sujud menghadap Allah, melaksanakan salat subuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bait min buyutillah, masjid yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah, sedang maupun yang akan bersama kita jalani diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, berikut keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah meniti jalan sunnahnya. Mudah-mudahan Allah masukkan semua kita tanpa kecuali termasuk umat Nabi Muhammad yang setia kepada sunnahnya. Amin. Jamaah rahimakumullah. 2 kali pertemuan sudah. Yang pertama jelang Ramadan. Yang kedua setelah Ramadan. Jelang Ramadan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan beberapa waktu yang lalu. Setelah Ramadan, bahkan lepas Idul Fitri, kita membahas tentang implementasi nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan keseharian kita, terutama di 11 bulan setelah Ramadan. Walaupun belum sepenuhnya tuntas kita membahasnya. Pak Tri nanya kepada saya, kira-kira tema kedepannya apa? Insya Allah dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saya
akan mengajak diri saya dan kita bersama untuk membahas satu tema besar bernama persiapan hidup sesudah mati. Persiapan hidup sesudah mati. Dengan pertimbangan jamaah Al-Ikhwan ini mayoritasnya sudah sesepuh dan bini sepuh. Saya kira tidak ada lain harapan dan cita-cita kita ya, kecuali bagaimana pulang menghadap Allah, mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah dan pada akhirnya menghadap Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tanpa mengesampingkan bahwa banyak juga di antara kita yang masih muda-muda. Karena memang ternyata urusan mati itu kalau kita lihat tidak ada persyaratan musti tua. Sepertinya yang muda pun sangat pantas untuk mendahului seniornya mati duluan. Maka oleh karena itu saya kira tema ini relevan baik untuk yang muda maupun yang tua. Apalagi yang sudah sepuh. Karena Nabi mengatakan umur umatku, kata Nabi, baina sitin wa sab'in. Antara 60-70. Kalau disebut 60-70 kan berarti angka tengahnya 65. Kalau angka tengahnya 65 rata-rata umur umat Nabi Muhammad. Lah kalau hari ini sudah 64, ini kan berarti emang udah mau maghrib. Nah, tema tentang persiapan hidup sesudah mati itu sangat luas. Pokok-pokok bahasannya banyak sekali. Dan hari ini kita memulai dengan pokok bahasan yang pertama. Yakni fase-fase perjalanan manusia. Saya kira tidak ada kata terlambat untuk merenungkan kembali tentang fase-fase perjalanan kita. Walaupun idealnya fase perjalanan ini sudah tersosialisasi dengan baik dan terhayati dengan baik sejak anak-anak kita masih di usia muda atau kita pada saat di usia muda, sehingga visi dan program hidupnya menjadi sangat terarah. Tetapi ala kulli hal, saya kira sekali lagi tidak ada kata terlambat. Kita coba untuk merenungkan kembali tentang fase-fase perjalanan kita manusia. Dengan dasar pemahaman ini, insya Allah nanti kita akan coba untuk mengkaji satu demi satu terkait dengan persiapan kita menghadapi atau memasuki kehidupan setelah kematian. Itulah Bapak dan Ibu yang menjadi kajian kita ke depan.
di pekan di Ahad ke-4 seperti sekarang ini. Cuma nanti Ahad ke-4 bulan Juli saya mohon izin dulu. Karena itu kalau tidak salah tanggal 25 dan tanggal 25 itu pas kepulangan dari Saudi ke Indonesia, kepulangan haji. Jadi mungkin saya absen dulu untuk bulan Juli. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengawali sekali lagi latar belakang dari tema ini dulu. Ingin membacakan sejenak dan insya Allah akan terus kita ingat-ingat ini. Yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini sahih, menggambarkan atau mengkisahkan satu keadaan di mana Rasul pernah dihadapkan oleh satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah fa'ayyul mu'minina aqyas. Siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Bapak Ibu, jawaban Nabi atas pertanyaan ini saya kira menarik untuk direnungkan oleh setiap kita orang tua yang menginginkan anak kita cerdas. Menarik untuk direnungkan oleh setiap pendidik yang menginginkan anak didiknya cerdas. Karena jawaban Nabi ini enggak lumrah, Pak. Jawaban Nabi ini sangat berbeda dengan jawaban pada umumnya. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang orang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Maaf sejenak kan rada aneh, Pak. Orang cerdas kok orang yang banyak mengingat mati. Gimana tuh? Kemudian kata Nabi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Jadi tidak berhenti pada banyak mengingat mati, tapi Rasulullah melanjutkan. Dan yang mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah kematian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang cerdas itu variabelnya dua. Satu, banyak mengingat mati. Dua, mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah kematian. Maka tema persiapan hidup sesudah mati saya kira menjadi tema penting. Karena apa? Tidak satu pun di antara kita kalau dihadapkan dengan pilihan menjadi orang cerdas atau tidak cerdas, saya kira tidak ada yang memilih untuk
menjadi orang yang tidak cerdas. Nah, oleh karena itulah maka ini tema besar inilah yang insya Allah nanti akan menjadi pembahasan kita, dan setiap pertemuannya insya Allah kita coba untuk menyelesaikan pokok bahasan demi pokok bahasannya. Jamaah rahimakumullah, kita awali pokok bahasan pertama adalah fase-fase perjalanan hidup manusia. Saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membaca, merenungkan, membuka nanti di rumah ataupun sekarang ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan teringat dengan baik, karena jelang Ramadan yang akan datang nanti mesti ada ujiannya ini. Ada evaluasinya ini. Evaluasinya dievaluasi dirinya sendiri. Ayat ini tadi saya membacakan di muqaddimah, nampaknya banyak yang ngikuti. Berarti boleh dong saya berprasangka baik. Jamaah Al-Ikhwan udah pada apal nih ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kayaknya enggak salah kesimpulannya. Kayak jadi kor gitu. Insyaallah. Kaifa takfuruna billah. Mengapa kalian bisa ingkar kepada Allah? Kalau saya menunjuk pada diri saya, Jamroji, kenapa kamu bisa kufur kepada Allah? Sebuah pertanyaan yang Allah hadapkan ke masing-masing kita sesungguhnya. Monggo dirasakan bahwa Allah sedang mempertanyakan kepada kita. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian ini kok bisa ingkar kepada Allah? Kok kalian ini bisa kufur sih kepada Allah? Gitu. Yang merasa tidak kufur monggo. Gitu. Atau yang merasa ditanya, ayo kita koreksi diri. Apa benar saya ini termasuk orang-orang yang kufur? Entah kufur nikmat atau kufur dalam arti kufur keyakinan. Kufur besar. Monggo. Tapi ayat 28 dari surat Al-Baqarah ini mengajukan sebuah pertanyaan. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum, padahal kalian dahulunya amwatan
mati. Jadi kata Allah, Pak, kita ini mengawali perjalanan kita dengan mati. Nah, persepsi kita selama ini, kita mengawali perjalanan ini dengan hidup. Ayat 28 dari surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa kita ini mengawali perjalanan dengan mati. Wa kuntum amwata fa ahyakum. Kemudian aku hidupkan kalian. Hidup. Summa yumitukum. Kemudian Allah bakal matikan kalian. Mati. Saya kira mati ini akrab dengan kita karena mati yang kedua ini adalah mati pasca kehidupan di dunia sekarang ini. Summa yuhyikum. Kemudian kata Allah, kalian akan dihidupkan. Hidup. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanyalah, kepada Allah lah kalian semua bakal dikembalikan. Bapak Ibu, ada 5 fase. Ada 5 fase perjalanan. Pertama mati, kedua hidup, lalu mati, kemudian hidup, dan akhirnya kembali. 5. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mati. Fa ahyakum. Hidup. Summa yumitukum. Mati. Summa yuhyikum. Hidup. Summa ilaihi turja'un. Kembali. 5. 2 kali mati, 2 kali hidup, dan akhirnya kembali. Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan mati yang pertama? Apa pula yang dimaksud dengan mati yang kedua? Apa yang dimaksud dengan hidup yang pertama? Apa pula yang dimaksud dengan hidup yang kedua? Dan apa arti kembali? Jamaah rahimakumullah. Kalau kita baca-baca ya, nanti monggo yang di rumah punya perpustakaan mini, perpustakaan di rumah, ada kitab tafsir, monggo dibaca. Ya, penjelasan dari ayat 28 surat Al-Baqarah nih. Monggo nanti dibaca. Ya. Ringkasnya, mati yang pertama itu adalah belum dipertemukannya antara ruh dengan jasad kita. Mungkin jasad kita sudah ada dalam kandungan sang bunda. Ketika terjadi pembuahan sel sperma kepada sel telur, menjadilah segumpal darah dan berubah menjadi segumpal daging. Tetapi
Ruh belum ditiupkan ke dalam jasad kita. Masih berpisahnya antara ruh dengan jasad, itulah yang disebut dengan mati. Ruh masih ada di alamnya. Allah belum tiupkan. 4 bulan 10 hari Allah berkenan meniupkan ruh itu ke dalam jasad kita, yang waktu itu kita berada dalam kandungan sang bunda. Ditiupkan ruh itu. Itulah fase kedua. Itulah awal dari hidup yang pertama. Makanya Bapak Ibu cukup arif saya kira. Cukup bijak saya kira. Orang tua-tua kita dahulu ketika merumuskan istilah. Bapak Ibu mengenal istilah tanggal lahir apa tanggal hidup? Tanggal lahir apa tanggal hidup? Tanggal kehidupan apa tanggal kelahiran? Itu kalau dipilih tanggal hidup atau tanggal kehidupan, mestinya ngitungnya dari sejak kita berada dalam kandungan sang bunda. 4 bulan 10 hari. Tetapi kita mengenal istilah tanggal kelahiran. Karena ngitungnya sejak kita keluar dari rahim sang bunda. Jadi sebenarnya kalau hari ini ada yang usianya 60 tahun, sebenarnya bukan 60. 60 tambah sekian bulan ketika berada dalam kandungan sang bunda. Maka Bapak Ibu, kita mengenal istilah dalam dunia pendidikan Islam apa yang disebut dengan pendidikan prenatal. Pendidikan sebelum lahir. Menarik Pak. Ini dalam kajian persiapan pernikahan atau pelatihan pranikah harus dibahas. Karena apa? Karena ada sejumlah arahan kepada sang suami yang istrinya sedang mengandung dan sejumlah arahan kepada para istri yang sedang mengandung janin di dalamnya. Karena apa? Karena pendidikan itu sesungguhnya harus dimulai sejak janin itu ada dalam kandungan. Seorang ibu harus ekstra hati-hati. Kenapa? Ini nyaris hubungan ibu dengan anak. Nyaris tanpa batas. Enggak ada batasnya. Apa yang dimakan itu pula yang dimakan oleh anak. Apa yang dirasa oleh ibu itu pula yang dirasa oleh anak. Nyambung masih. Bukan hanya nyambung batiniah, tapi juga nyambung secara jasad. Oke, baik. Kemudian hari ini kita berada di alam dunia. Berarti hari ini kita berada di fase keberapa, Pak? Kita baru berada di fase yang kedua. Fase yang kedua pun belum berakhir. Berarti perjalanan kita ini masih jauh. Masih panjang. Bapak dan Ibu, kalaulah
sekian waktu ke depan Allah takdirkan kita untuk selesai di fase kedua ini dan maut menjemput kita, itu artinya kita mengakhiri fase yang kedua dan kita memasuki awal fase ketiga. Masih ada perjalanan selanjutnya? Maka mohon maaf 1000 maaf. Gitu. Saya kira pagi ini boleh kita koreksi sejenak. Bapak Ibu pernah nggak dengar ungkapan begini nih? Kalau ada seseorang mengantarkan jenazah saudaranya. Dia mengatakan, marilah kita hantarkan jenazah fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pernah dengar itu? Pengurus masjid melepas jenazah jamaahnya. Direktur perusahaan memberi sambutan melepas jenazah karyawannya. Kadang kita dengar, marilah kita hantarkan jenazah fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bapak Ibu, ungkapan ini indah, tapi salah. Salahnya mendasar, sekurang-kurangnya 2, dan itu berdampak menyesatkan. Pertama, siapa yang berani mengatakan bahwa mati itu adalah akhir? Sehingga dia mengatakan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang, siapa bilang Pak akhir? Akhir fase kedua, iya. Masih ada 3 fase lagi. Dia memasuki fase yang ketiga. Gimana mau disebut akhir? Perjalanan ini masih panjang. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang memasuki kehidupan yang abadi. Oke. Maka saya kira pada poin ini jangan ada kita harus tinggalkan jauh-jauh ya. Perasaan untuk mengatakan, kayaknya saya mau mengakhiri masa hidup saya nih. Sekarang yang usianya udah 65, 70, jangan menganggap bahwa ibu mau berakhir perjalanan hidupnya. Mengakhiri dunia, ya. Tapi jangan pernah merasa saya udah selesai. Belum, siapa bilang selesai enak aja. Belum selesai, Pak. Oke, saya kira ini poin penting. Kemudian kita lanjutkan sebentar. Kita masuk kepada alam yang berikutnya yang disebut dengan alam barzakh. Alam kubur. Alam barzakh, alam kubur. Bapak dan Ibu, di alam kubur, Masya Allah ya, udah duduk di masjid, dapat siraman rohani, dibagi, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah dunia, barokah akhirat, Insya Allah.
Sudah begitu aja kadang-kadang banyak orang yang belum mau ke. Kita doakan mudah-mudahan jangan dimusuhi, jangan. Dan yang sudah di masjid jangan sombong. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita dimudahkan langkah untuk ke masjid. InsyaAllah. Dimudahkan insyaAllah. Gitu. Baik. Bapak dan Ibu. Alam barzah. Pak, disebut barzakhun. Barzah itu Pak. Barzah itu bukan terminal akhir loh. Nggih. Barzah itu kayak ini bolehlah disebut barzah nih. Ini loh, hijab ini loh. Ini boleh disebut ini barzah gitu. Penyekat seolah-olah antara satu ruang dengan ruang yang berikutnya. Satu tahap dengan tahapan berikutnya. Itu barzah. Barzakhun itu di dalam surat Rahman, Bapak nanti bisa baca. Ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Seolah-olah di antara dua lautan itu ada tembok. Ini bagian dari mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama dalam konteks lautan. Ini ayat banyak menjadikan orang masuk Islam nih. Gitu. Jadi barzakh itu bukan terminal akhir, Pak. Alam barzakh itu terminal antara. Gitu. Nah, di alam barzakh kita meyakini akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Begitu keyakinan kita. Nah, kalau ada nikmat kubur, ada azab kubur, lah kok melepas jenazah mengatakan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat kok berani menyebut peristirahatan itu sampean siapa? Memang Anda tahu dia bakal istirahat. Mohon maaf Pak nih Pak. Kalau yang anak durhaka kepada kedua orang tua, kira-kira di alam kuburnya istirahat apa digebukin? Masa mau bilang istirahat? Gitu. Maka istirahat itu hanya untuk mereka yang pulang menghadap Allah dengan iman dan amal saleh. Bapak dan Ibu, dosa itu ada dua. Ada dosa terkait langsung dengan Allah, ada dosa terkait dengan hak anak Adam. Jangan diremehkan ya dosa kaitannya dengan anak Adam itu. Dengan orang tua, dengan tetangga, dengan sahabat di tempat kerja. Jangan diremehkan. Kalau dosa kaitan dengan Allah, kita banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, nangis di hadapan Allah. Kalau sesama hak anak Adam, Masya Allah, syukron. Dapat bagian juga ini. Kalau sesama hak anak Adam Pak, kalau enggak diselesaikan di dunia ini, repot urusannya Pak. Panjang urusannya. Betul.
Pak, bapak ada masalah sama tetangga. Itu kalau enggak bapak, ibu segera selesaikan sekarang nih. Panjang urusannya. Mesti segera diselesaikan. Panjang urusannya. Kenapa panjang? Begini Pak. Itu ada nanti di alam barzah. Bahkan nanti sirat itu ada dua loh Pak. Sirat yang sering kita pahami itu yang membentang di atas neraka jahanam. Kalau itu udah lulus ke situ tuh, itu belum otomatis langsung ke surga. Nanti masih melalui jembatan kedua. Nah, jembatan kedua ini sebenarnya orang ini udah tinggal masuk surga, Pak. Tetapi dia harus menyelesaikan urusannya sesama manusia. Sampai dilukiskan orang yang gugur mati syahid di medan perang, syahid Pak. Yang itu keutamaannya Allah ampunkan dosa-dosanya dari sejak tetesan darah yang pertama. Allah akan sambut dia dengan 72 bidadari. Allah tunjukkan di mana kapling di surganya. Luar biasa ini. Bagi yang gugur di medan. Tapi rupanya ini masih ada masalah utang. Ada masalah hutang nih. Itu tertahan Pak. Tertahan dulu dia nih. Gitu. Walaupun sudah tinggal masuk surga. Oke, maka oleh karena itu jangan bilang istirahat. Itu maksud saya. Terus gimana sih ucapannya itu? Marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang... Nah kalau enggak boleh gitu lalu gimana Tat? Ya monggo, dikarang aja kira-kira pasnya bagaimana tuh. Jangan-jangan nanti ada rumusan dari Masjid Al-Ikhwan yang pas. Cuman kalau ngomong begini kan enggak enak. Marilah kita hantarkan jenazah saudara kita ini ke mahkamah pengadilan ilahiyah. Itu kan enggak enak ya. Gitu. Cuman aslinya kan begitu sebenarnya tuh aslinya. Gitu loh. Kadang-kadang kita ini suka dipoles-poles bahasa. Akhirnya substansi sama persoalannya itu nggak nyambung jadinya. Gitu. Baik. Bapak dan Ibu, setelah nanti di alam barzah, nunggu proses ini, nanti ada nikmat kubur, ada azab kubur. Bahkan Pak, Bu, di dalam hadis yang sangat panjang sekali, hampir 2,5 halaman, Rasulullah itu mengkisahkan di antara yang disebutkan oleh Nabi, orang nanti di alam kubur itu, yang memang dia ini calon penduduk surga, Allah berikan akses dia untuk bisa merasakan betapa nikmatnya bau surga itu. Dan diberikan akses dia untuk bisa menyaksikan dengan jarak jauh tentang betapa indahnya surga itu. Jadi, ngelihat itu saja di alam kubur itu dia sudah nikmat luar biasa. Belum dilantik jadi gubernur, tapi sudah jadi pemenang dalam pilkada menjadi gubernur. Kira-kira udah senang apa belum Pak? Tinggal nunggu hari H pelantikan loh. Oke. Tapi juga sebaliknya, Rasulullah mengkabarkan orang yang akan menjadi penduduk neraka sudah dikasih akses untuk bisa merasakan betapa menggelegaknya jilatan api neraka itu. Dan dia diberikan akses untuk menyaksikan betapa ngerinya siksa di neraka itu. Pak, ini belum masuk neraka loh Pak.
Tapi melihat itu udah. Saya kira mudah ya. Na'udzubillah min dzalik ini. Dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Gitu. Oleh KPK. Tapi dia belum diambil-ambil, Pak. Atau dia sedang jadi saksi. Tapi sebenarnya dia tahu bahwa dia bakal jadi tersangka nih. Itu kira-kira udah tersiksa belum lagi tidur tuh, Pak. Bisa. Itu alam barzakh. Sampai nanti menunggu datangnya tiupan trompet sangkakala kali yang pertama. Yang berakibat manusia dari sejak yang pertama sampai yang terakhir, alam jagat raya ini akan hancur luluh berantakan. Itulah yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra, kiamat besar. Setelah kiamat besar, Allah memberikan informasi di dalam Al-Quran. Allah akan berkenan mengganti alam jagat raya ini nanti dengan bentuknya yang baru. Nah, tentang bentuk yang baru itu nanti ada penjelasan. Maksudnya apa? Bentuk yang baru. Setelah itu nanti akan ada tiupan trompet sangkakala kali yang kedua. Yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai manusia yang paling terakhir dibangkitkan oleh Allah kembali hidup, dan itu termasuk kita. Inilah Pak yang disebut dengan fase keempat, hidup. Hidup yang dimaksudkan adalah hidup nanti di akhirat setelah dibangkitkan semua manusia dari alam kuburnya. Tapi hidup kali yang kedua ini berbeda karakternya dengan hidup hari ini. Hidup kali yang kedua ini sangat individualistik. Karena apa? Karena disebutkan di surat Abasa. Surat Abasa, Pak. Nanti Bapak bisa lihat ayat 33, 34, 35, 36. Fa'idha ja'atis sakhah. Maka apabila datang suara yang memekakkan, as-sakhah, suara yang memekakkan yang dimaksudkan adalah suara tiupan trompet sangkakala kali yang kedua. Yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai dengan yang paling terakhir akan dibangkitkan kembali oleh Allah hidup. Termasuk kita. Tapi kehidupan kali yang kedua itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibundanya, lari dari ayahandanya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Pertanyaannya, loh kok hidupnya jadi tentang perenang begitu? Kok suami nggak sempat mikirin istri? Istri kok nggak bisa minta tolong sama suami? Saudara nggak kenal saudara? Orang tua tidak bisa berbuat apa untuk anak? Dijawab oleh lanjutan ayat. Likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Karena pada hari itu manusia disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri. Kehidupan yang sangat individualistik
Rasul menyebutkan hari itu yauma la dzilla illa dzilluh, hari di mana tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan dan pertolongan dari Allah. Panjang Pak perjalanan kita. Ini baru fase yang nanti di padang mahsyar, nanti di mizan, nanti di telaga. Panjang nih. Bahkan saking situasinya sangat berat. Sehari seolah seperti 50.000 tahun. Bapak dan Ibu, saya tuntaskan. Syuruk sudah tiba, tapi kita harus tahan 12-an, 15-an menit. Baru sholat 2 rakaat. Karena kalau pas waktu syuruknya justru diharamkan melaksanakan sholat. Sholat saat terbit matahari pas diharamkan. Maka harus ditahan. Maka kalau di Masjid Nabawi itu, di pintu gerbang utama yang ke arah Uhud, ada tulisan nanti di sana. Ya, ditambah 15-20 menit. Kira-kira begitu. Baik, kita tuntaskan sejenak. Bapak dan Ibu, ini fase yang keempat. Fase yang kelima adalah summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah kalian semuanya dikembalikan. Bapak Ibu, dikembalikan kepada Allah maksudnya satu di antara dua. Dikembalikan kepada Allah menjadi penduduk neraka. Dikembalikan kepada Allah menjadi penduduk surga. Hanya ada 2 terminal akhir. Satu bernama neraka, satu bernama surga. Hanya ada 2 terminal, Pak. Tidak ada terminal ketiga. Saya kira ini adalah sebuah pilihan. Kita ini mau menjalani hidup, meniti jalan ke surga atau meniti jalan ke neraka. Maka tadi saya sebutkan, sebenarnya penjelasan begini lebih baik disampaikan dari sejak anak awal balik. Bahkan tentang begini ini Rasul pernah nyampaikan kepada Abdullah bin Umar tentang visi ini. Di usia Abdullah bin Umar itu antara 9-11 tahun, Pak. Tapi saya kira tidak ada kata terlambat. Walaupun usia kita sudah tinggal 9 tahun. Tinggal 9 tahun. Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau terminal akhir itu bernama neraka atau surga. Karena posisinya neraka dulu, Pak. Baru nanti ujungnya surga. Karena nanti harus ada melewati proses. Neraka atau surga. Di neraka atau di surga itu dalam keadaan hidup atau mati, Pak? Mati apa hidup? Hidup atau mati? Konsisten berarti ini. Konsisten. Kalau ngajar TK, saya itu pengajar TK. Bertahun-tahun saya itu ngajar TK, Pak. Itu. Saya itu ngajar TK dulu. Awal ke Jakarta itu saya ngajar TK, dirikan TK. Ngajar sendirian. Pernah ngajar sendirian. Dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Itu 4 shift. Ngajar TK. Baik. Kalau anak TK kan hidup atau mati? Mati. Mati apa hidup? Hidup. Dicari ujungnya. Bapak dan Ibu, di neraka atau di surga
setuju, saya betul bukan dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Jadi, perjalanan hidup kita itu kita akhiri dengan hidup atau mati, Pak? Perjalanan hidup kita ini kita akhiri dengan hidup atau mati? Hidup. Perjalanan ini diakhiri dengan hidup. Jangan bayangkan mengakhiri sudah. Kita mau jalan, Pak, cuman Bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak. Cuman gitu doang. Tapi nanti dibangkitkan bareng-bareng. Jadi perjalanan hidup ini kita akhiri dengan hidup. Maka saya sering mensosialisasikan, sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari perjalanan, mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Itulah al-amadul aqsa, itulah the unlimited life. Itulah kehidupan tanpa batas. Nah, monggo sekarang. Oke. Kita coba akan lihat sebentar. Selain perjalanan hidup kita ini panjang, Pak. Gitu. Ternyata perjalanan yang panjang itu mau ditentukan nanti atau ditentukan sekarang. Bahagia sengsaranya tergantung nanti apa tergantung sekarang. Tapi dalam hidup ini kalau diajak berbuat baik, seringkali falsafahnya gimana nanti atau gimana sekarang. Berpikirnya itu gimana nanti atau gimana sekarang? Alah Ustadz, kalau urusan nanti mau gimana nanti aja dah. Bukan nanti bagaimana, gitu kan? Harusnya kan nanti bagaimana? Kumaha engke kumaha. Ini problem kita nih, Pak. Tergantung sekarang loh, Pak. Di alam barzah itu, kita apakah dapat nikmat atau dapat azab? Ya tergantung sekarang, bukan tergantung nanti. Sekarang yang dimaksudkan ini di dunia. Di dunia ini sekarang nih maksudnya. Di dunia ini. Nah dunia ini berarti sangat penting. Menentukan. Tapi yang menentukan waktunya pendek. Ya Allah. Waktunya pendek. Waktu di Tarhib Ramadan ya, saya jelaskan. Dunia itu disebut dunia karena pendek. Dunia ini disebut fana karena bakal rusak. Ini mestinya saya kasih waktu tanya jawab ya. Tapi saya mau tuntaskan dikit lagi nih. Gitu. Qadarullah nih saya. Hari ini kedatangan tamu dari Jeddah. Tamu ini 80 tahun usianya. Dan saya itu ditugaskan Dewan Dakwah dampingi. Ini mau jalan ke Sukabumi. Jadi nanti kami mau langsung nih. Sukabumi. Itu Masya Allah Pak. Usia udah 8 tahun. Nenteng duit ke sini. Tolong bikinkan masjid amal lokal kelas. Untuk wakaf atas nama ibu saya. Jo. Enggak mau pulang nih. Karena dia mau pulang Selasa berusaha. Pokoknya tolong. Dan minta sama Dewan Dakwah. Masya Allah tuh. Ini uang awalnya. Uang pendahuluannya. Tolong buka rekening. 1,4 M. Ini uang awalnya nih. Baik, kembali ke sini. Ini orang yang punya visi akhirat nih. Baik Pak. Dunia. Nah, oleh karena itu saya kira hari ini berpacu kita.
Dan tema inilah kenapa kita ambil. Gitu. Lah Pak, kalau ngitung-ngitung lah Pak ya. Kalau ngitung-ngitung nih. Kalau usia kita ini 65. Lah kalau 65 itu dibaca berdasarkan surat Al-Hajj ayat 47. 65 itu hanya 1,5 jam oh Pak. 1,5 jam. Lah kalau hari ini 60, sisanya 5 tahun. 5 tahun itu 7 menit Pak. Nah berarti kita mesti selesai dong ini. Tinggal 7 menit loh kita ini. Gitu kira-kira. Nah saya begini, kenapa ini tema kita angkat ya. Waktu kita udah terbatas. Kalau kita mau beramal dari A sampai Z, kayaknya nggak mungkin dah. Nah berarti kita harus berpikir, apa nih yang benar-benar harus saya lakukan, yang nggak boleh enggak. Dan apa yang saya harus tinggalkan dan tidak boleh kompromi. Ini soal skala prioritas Pak. Kita ini sekali lagi berpacu dengan waktu. Berarti harus menentukan skala prioritas. Di tengah kondisi kita yang sudah sepuh, sudah terbatas fisik. Harus ada skala prioritas. Dan kita harus sampai sana pembahasannya. Harus ada skala prioritas. Apa ini skala prioritasnya? Agar supaya perjalanan hari ini berakhir dengan kebahagiaan, nanti perjalanan selanjutnya diwarnai dengan kebahagiaan. Itulah maka tema persiapan hidup sesudah mati ini kita angkat. Yang kedua, pertimbangannya adalah, bapak-bapak, mohon maaf nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, punya masalah enggak sih dalam hidup ini? Punya dosa enggak? Itu. Pertanyaannya punya enggak? Jawabnya banyak. Itu saking yakinnya tuh Pak. Dan itu bagus. Yakin dirinya dosa itu, punya dosa itu bagus. Daripada dosanya belepotan ditanya kagak. Saya waktu itu pernah menyebut, kalau ada yang berani mengatakan saya tidak punya dosa, boleh kita pastikan pasti itu dosa tersendiri. Karena pasti bohong. Bohong. Sesoleh apapun orang itu. Ustadz kah, kiai kah, siapapun dia. Pasti bohong kalau ngomong kayak gitu. Nah sekarang masalahnya Pak. Mau menyelesaikan dosa ini. Kan masalah harus diselesaikan. Kalau enggak repot Pak. Kebawa terus. Perjalanan ini panjang. Nah kalau kemudian mau menyelesaikan masalah. Pilihannya cuma satu di antara dua Pak. Mau Bapak menyelesaikan sekarang apa menyelesaikan nanti? Gitu. Kalau mau menyelesaikan nanti. Sehari 1000 tahun. Kata Nabi. Siksa yang paling ringan. Dibakar ujung kaki mendidih ubun-ubun. Emang gue mau selesaikan nanti apa sekarang? Gitu. Saya kira orang beriman tidak ada alasan lain kecuali harus selesaikan sekarang. Kan begitu? Oke. Kalau menyelesaikan, sekarang pertanyaannya. Yang mesti saya selesaikan, yang tidak boleh ditawar yang mana nih, Sat? Jangan sampai begini, Pak. Karena kurang ilmu, kurang ngaji. Nggak paham ayat-ayat Quran, petunjuk Rasulullah. Akhirnya semangat menyelesaikan. Tapi yang diselesaikan yang kecil-kecil. Yang diselesaikan itu yang punya dampak tidak terlalu fatal. Tapi yang punya dampak fatal malah enggak diselesaikan. Contoh nih. Cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya umroh setahun 5 kali. Di sono nanti memohon ampun kepada Allah. Tapi syirik enggak pernah tobat dia. Dia syirik gak pernah tobat. Umroh 5 kali. Apa artinya umroh? Sementara semua itu dilakukan tegak di atas kesyirikan. Gitu. Dan yang lain-lain. Ini contoh. Maka oleh karena itu perlu ilmu. Perlu dibahas. Kita mau perjalanan panjang. Masuk kita gak tahu gimana karakter perjalanan yang akan kita lalui? Nah, inilah pentingnya menurut saya
tema persiapan hidup sesudah mati itu kita bahas. Hari ini baru muqaddimah. Muqaddimahnya adalah fase-fase perjalanan. Rujukannya ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Bagaimana perjalanan kita tahap demi tahap. Dan apa yang ada di tahapan-tahapan itu. Dan apa implikasinya dalam kehidupan kita di dunia ini. Dalam arti apa yang harus kita lakukan. Dan apa implikasinya dalam perjalanan kita selanjutnya. Saya kira Pak, untuk menjawab pertanyaan ini, insya Allah kita lanjutkan di episode selanjutnya. Di gelombang dan waktu yang sama. Insya Allah. Saya kira begitu. Sudah jam 6 lebih 18 menit. Saatnya tepat untuk kita sholat syuruk. 2 rakaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ada pemandu acara, semuanya dikomando oleh beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.